Halo adik-adik, kita bertemu kembali di channel Belajar Fisika Gratis, Belajar Fisika Jadi Mudah, bersama saya Pak Yan. Nah adik-adik, kita akan membahas kembali tentang soal-soal UTBK Fisika bagian kedua di gelombang pertama di tahun 2021. Nah, sebelumnya kita sudah bahas soal 5 soal, nah kita akan bahas soal-soal yang lainnya. Oke, baiklah adik-adik, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, ini untuk soal yang pertama, di situ ada grafik antara jarak, ya, di situ ada jarak atau S, lalu hubungannya sama dengan waktu. Di sini sudah tertera semua untuk nilai-nilainya. Yang ditanyakan di situ adalah berapakah kecepatan rata-rata dari T0 detik sampai dengan T sampai 6 detik. Nah, untuk mencari kecepatan rata-rata itu kita masih ingat kan, untuk kecepatan rata-rata itu adalah jarak ya dibagi total waktu. Nah, karena dari 0, nah ini adalah dari 0, berarti jarak mula-mula adalah dia mulai dari 4 meter sampai dengan 6. Nah, maka di 6 detik itu si benda itu sudah menempuh jarak 16 meter. Nah, sehingga karena di sini awalnya bukan dari 0, maka untuk total jarak yang ditempuh itu adalah kita kurangi dengan posisi mula-mula ya. Jadi di sini untuk jarak totalnya itu menjadi 16 dikurangi 4. Waktunya sendiri adalah dari 0 sampai 6 detik ya, berarti 6 dikurangi 0. 16 dikurangi 4 itu adalah 12 dan dibagi 6, maka kecepatan rata-ratanya adalah 2 meter per sekon. Cukup mudah kan? Oke, lanjut ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 di sini ada soal sejumlah N mol gas monoatomik diberi kalor sebesar Q sehingga volumenya mengembang menjadi delta V. Jika tekanan mula-mula P dan proses isobar, maka nilai P adalah, nah di situ dikatakan bahwa proses terjadi pada kondisi isobar. Isobar itu proses gas pada saat tekanannya atau P-nya adalah tetap. Nah, karena di sini hubungannya dengan kalor, maka di hukum termodinamika yang pertama itu adalah kalor itu sama dengan usaha ditambah perubahan energi dalam. Nah, di sini adalah Q-nya tetap, untuk usahanya itu kita turunkan menjadi P karena dia isobar, berarti P dikali perubahan volume atau delta V ya. Ditambah, nah untuk delta U itu adalah perubahan energi dalamnya, dimana karena dia monoatomik, nah, jadi nilai perubahan energi dalamnya itu menjadi 3/2 nRT. Nah itu ya, untuk nilai perubahan dari energi dalamnya, dimana T-nya sendiri adalah nanti kita sebutkan dalam delta T. Nah, karena di sini kita mau ubah dalam bentuk P dikali delta V, di mana kita masih ingat bahwa persamaan nilai VV itu sama dengan nRT. Maka nR delta T itu kita bisa ganti posisinya itu menjadi P kali delta V. Nah, jadi persamaannya itu menjadi Q sama dengan P dikali delta V ditambah 3/2 P dikali delta V. Nah, itu ya. Maka di sini kita bisa hitung dong. Nah, berarti 1 ditambah 3/2 itu adalah
dapatnya 5/2 P dikali delta V. Nah, karena kita mau mencari berapa nilai P-nya, ya udah pindah ruas ke sini ya. Jadi 5/2-nya pindah ruas ke Q jadi 2/5, lalu delta V-nya pindah ruas ke kiri jadi dibagi. Maka kita dapatkanlah nilai P itu adalah 2/5 lalu Q per delta V. Nah, itu untuk nilai P-nya.